Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Erlangga Tutsani, NIM 81114183336. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persaingan dalam usaha di Indonesia dalam politik hukum. Langsung saja, sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi sejak tahun 1980-an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya undang-undang anti monopoli atau antitrust law. Selain itu, tuntutan dibuatnya perangkat hukum anti monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa disebut dengan KKN. Secara empiris, masyarakat selama Orde Baru telah mengalami keterbatasan perekonomian termasuk aspek legalnya pada praktis bisnis yang penuh keganjilan dan kontradiktif ini. Permasalahan tersebut bagi masyarakat luas menimbulkan ketidakadilan dan berdampak buruk pada kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang akan semakin diwarnai semakin free competition dan sering dengan semakin meningkat. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud dalam keadilan. Politik hukum, persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota dengan perwakilan rakyat atau bisa disebut DPR selaku legislatif bersama dengan pemerintah selaku eksekutif dalam membuat undang-undang. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia karena dalam substansi undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan dalam beberapa pasal yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau bisa disebut dengan KPPU menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, ada persaingan tidak sehat dalam tinjauan hukum. Nah, di negara lain, keberadaan undang-undang anti monopoli sebenarnya sudah sangat tua. Di Amerika Serikat, keberadaan undang-undang tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun yang dikenal dengan nama Scatman Act. Berbeda dengan Indonesia, nanti setelah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan, ekonomi, kemudian krisis multidimensi, barulah pada tahun 1999, tepatnya di bulan Maret, Undang-Undang tentang Monopoli diterbitkan. Padahal diskusi-diskusi tentang pentingnya undang-undang anti monopoli sudah lama dibicarakan. Hal ini sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini yang setiap detik mengalami perubahan, terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis. Dalam pemasaran, barang atau jasa yang dihargai yang terlalu tinggi, kartel sangat berupaya menguntungkan pelaku usaha karena kartel merupakan salah satu yang sangat merugikan masyarakat. Karena itulah adanya undang-undang monopoli yang sangat merugikan. Sebab itu, kartel sudah merubahi pasar menjadi monopolistik. Akan dipecahkan kalau keadaan ekonomi semakin memburuk. Salah satu alat hukum untuk mengendalikan pelaku usaha yang merugikan masyarakat dapat dijadikan sesuatu yang sangat wajar dalam persaingan berbisnis
dalam antar negara. Oleh sebab itu, negara-negara akan persaingan antar negara, pertumbuhan ekonomi yang harusnya semakin meningkat, tapi ini malah adanya monopoli yang dapat dihindarkan. Kebijakan ini akan semakin ada persaingan ekonomi. Membayangkan pada kebijakan ini membuat yang akan mengarahkan mencapai tujuan yang bisa mendapatkan beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi semakin meningkat, tapi ini malah adanya monopoli yang dapat dihindarkan dalam mengenai tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.